berbagi atau memberikan sedikit tips atau sharing tentang berjualan untuk pemula, atau aku sharing beberapa hal yang aku pelajari selama aku menjalankan usaha aku. Yang pertama adalah niat untuk memulai. Nah, biasanya kita tuh kalau kita yang nggak pernah jualan tuh biasanya suka overthinking nggak sih? Aduh, mau jualan, aduh malu gitu kan, atau nggak pede, takut nggak ada yang beli dan sebagainya. Ini kita tuh kayak terinspirasi sama kampanye si Tokopedia yang mulai aja dulu gitu kan. Kalau misalkan kita nggak mulai-mulai, terus gimana kita mau berkembang gitu, gimana kita mau besar gitu. Jadi ketika kita ngerasa kayak excuse gitu kan, aduh udah mulai males-malesan, nggak malas ngapa-ngapain gitu, kita ingat aja gitu sama campaign itu, mulai aja dulu. Kalau nggak mulai-mulai kita nggak akan besar. Sampai ada tuh kayak pepatah yang bilang atau quote-quote yang bilang tuh, cara memulai adalah dengan berhenti berbicara, tapi start with action. Nah, untuk memulai itu semua itu kan, kita setiap usaha yang besar itu kan kita harus dimulai dengan merintis dulu gitu kan. Gak mungkin kita langsung tiba-tiba tuh sukses, tiba-tiba langsung besar gitu kan. Kuncinya adalah dalam memulai itu kita perlu keberanian, dan untuk membesarkan kita perlu ilmu. Jadi pertama-tama itu kita niatin dulu, abis itu kita action, selanjutnya kita tinggal konsisten aja atau istiqomah. Yang kedua, start small. Jadi kita mulai dari yang kecil dulu, nggak usah deh tuh kita terlalu bermuluk-muluk gitu langsung pengen yang besar gitu. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil dulu. Setiap ada peluang ya udah kita sikat aja, ambil aja. Kita mau jualan apa yang bisa kita jual, atau lagi booming apa, atau lagi apa, itu udah sikat aja, langsung jual. Jadi istilahnya tuh, kalau istilahnya orang-orang bilang itu adalah jualan palu gada, apa lo mau gue ada gitu kan. Nah, jualan palu gada tuh kayak gimana sih? Maksudnya tuh kayak kita tuh jual barang-barang, bisa juga dengan barang-barang ready, juga bisa juga dengan barang-barang PO gitu kan. Kalian bisa nentuin sendiri mau jadi dropshipper, mau jadi marketer aja, atau kita mau jadi reseller. Nanti aku bahas di poin ketiga. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan untuk usaha itu adalah experience gitu kan, pengalaman. Jadi kalau misalkan kita mencoba hal-hal jualan palu gada, terus jualan ini itu akan menambah wawasan, cara berpikir dan pengalaman kita. Sehingga sebenarnya kita tuh kalau misalkan usaha itu tuh tergantung jam terbang aja sih. Semakin kita sering nyebur, semakin kita banyak masalah, misalkan banyak masalah, banyak tantangan gitu, bukan banyak masalah sih, banyak tantangan, itu tuh semakin terasah gitu kalau kita tuh semakin jago gitu istilahnya. Sebenarnya jualan itu cuman trik atau strategi jualan itu cuman masalah jam terbang aja sih menurut aku. Semakin lama kita pasti akan semakin besar, semakin hebat gitu, semakin mengerti, oh kalau misalkan case-nya kayak gini nih harusnya begini gitu. Itu pasti banget sih, karena aku ngerasain. Nah, kalau misalkan seseorang udah paham betul tuh jualan online kayak gimana gitu, nanti lama-kelamaan dia juga bakalan mengarah ke produk spesialisasi. Misalkan mau bikin brand sendiri atau apa, itu kan semuanya dia punya usaha kayak gitu berdasarkan dia udah banyak pengalamannya gitu, udah banyak experience, udah banyak pengetahuan dan wawasannya tentang jualan online. Oke, yang ketiga, kalian tinggal pilih choice. Kalian mau jadi dropshipper, marketer, atau enggak reseller, atau sampai ke supplier gitu. Jadi semua tuh ada tingkatan-tingkatannya gitu. Kalau kalian mau biasanya tuh sekarang tuh lagi booming juga tuh marketer. Jadi misalkan sebuah produk pabrik baju atau apa, daster atau segala macam, mereka biasanya cari marketer, dan marketer itu sebenarnya sama kayak dropshipper gitu. Dia cuman ngiklanin, posting di sosial media, di WA story atau di IG story atau di IG-nya dia, terus nanti yang kirim dari pihak butiknya. Si butiknya itu atas nama si marketer tersebut gitu. Jadi sebenarnya mirip-mirip kayak dropshipper juga. Pasti pernah dengar juga dong quote dropship adalah jalan ninjaku. Nah, kenapa? Karena dropship tuh udah yang paling mudah, yang paling gampang banget. Kita nggak perlu modal, kita cukup ngiklanin barang tersebut. Kita biasanya dikasih medianya, dikasih materi promosinya sama si supplier kita gitu. Kita tinggal jualin, kita tinggal posting, terus kalau ada yang beli kita tinggal jadi kayak maklar gitulah. Kita tinggal bilang ke supplier kita, nih ada yang pesen atas nama ini, terus nanti dikirimnya atas nama kita kayak gitu. Jadi enaknya dari dropship itu kita nggak perlu modal, kita nggak perlu nyetok barang, kita nggak butuh gudang untuk nyuplai barang masuk, barang keluar. Kita juga nggak perlu biaya packing, ataupun kita nggak perlu capek-capek kayak ekspedisi. Jadi sebenarnya tuh nggak banyak makan waktu. Kita cuma tinggal posting, terus kita ngelayanin customer kita. Kalau dia pesen, kita tinggal pesenin lagi ke supplier kita, terus ntar supplier yang ngirim, udah kita terima beres gitu kan. Kita cuma terima margin dari yang kita up. Misalkan kita dapat dari supplier harga berapa, kita tinggal up margin sesuai dengan keinginan kita gitu. Dan ternyata itu tuh berhasil banyak banget loh, dropshipper yang berhasil jadi kaya. Malah tuh aku pernah sempat denger ada dropshipper Shopee yang dia tuh bisa dapetin pendapatan tuh puluhan juta gitu.
Terus udah gitu, dropship itu karena saking mudahnya dropship itu sebenarnya cocok banget semua kalangan. Kamu, biar dikata kamu tuh super sibuk di kerjaan di kantor, misalnya kamu kerja kantoran, kerjaan kantor kamu tuh full terus, banyak padet segala macem, atau kamu tuh ibu-ibu rumah tangga yang ribet gitu kan, boro-boro deh megang handphone gitu kan, rumah berantakan, anak-anak banyak gitu harus diurus gitu. Tenang aja, namanya dropship kita cuma ngiklan itu bisa kapan aja, kita bisa malam-malam, kita bisa bangun pagi subuh-subuh ngiklan gitu kan, semua orang tinggal lihat tinggal pesan, itu tuh gampang banget. Jadi dropship itu cocok untuk semua kalangan, dari emak-emak, dari anak-anak sekolah juga bisa, orang kantoran, kerja kantoran segala macam. Nah, kalau kalian udah dapet pasar tuh, biasanya kalau kalian udah jadi dropship terus kalian udah punya pasar, misalkan kalian bisa jualan di grup. Kayak aku nih, aku selama ini tuh menekuni bidang justipan, jadi aku punya grup belanja gitu. Nah, itu tuh mula-mulanya tuh aku juga cuma jadi dropshipper gitu. Jadi cuma ngepost di sosial media, Instagram segala macem gitu ngepost, terus kalau ada yang beli aku tinggal info ke supplier, terus ntar supplier yang ngirimin gitu. Tapi kalau udah banyak itu, kita udah dropshipper itu fungsinya adalah kita cari modal. Jadi kita tuh kumpulin modal, nanti kalau misalkan kita udah punya banyak modal, kita bisa naik tingkat jadi reseller. Dengan jadi reseller tuh kita bisa dapat untung lebih banyak lagi, dan kita punya pasar. Biasanya tuh kalau reseller, jadi kita tuh reseller itu semakin banyak kita mengambil pasar gitu. Biasanya kayak aku akhirnya alhamdulillah aku bisa jadi reseller, aku bisa ngumpulin orang-orang yang suka belanja sama aku, terus kuantiti pesanan dari mereka tuh juga semakin banyak, jadi bisa dapat margin lebih dan juga untung yang lebih banyak lagi. Terus kalau misalkan kita udah jadi reseller, kita bisa naik lagi ke tingkat jadi supplier, agen, atau distributor. Nah, sementara ini aku masih menjadi supplier merangkap reseller gitu kan, aku belum bisa menjadi distributor besar gitu, belum sampai, karena aku masih di tahap menjadi supplier. Nah, kalau udah jadi supplier itu kita biasanya kita ngumpulin orang-orang. Ketika aku udah menemukan nih orang-orang yang suka belanja sama aku, dari mereka juga sebagian ada beberapa orang yang menjadi reseller aku gitu. Jadi aku sudah menjadi supplier mereka gitu. Keuntungan dari supplier itu pesanan jadi lebih banyak karena ada orang-orang yang resellerin lagi kan. Terus marginnya lebih besar juga tentunya, dan untung yang didapat pun jadi lebih banyak karena kuantiti pesanan orderannya itu lebih banyak lagi. Yang keempat, promosi. Nah, jadi karena kita penjualan online, jadi kita wajib banget promosi. Oh, gengsi deh, bye gitu kan. Aku tuh suka bingung sama orang yang bilang tuh kalau dia tuh malu untuk jualan tuh. Aku bingung, kenapa? Emang kan jualan kan halal gitu. Kenapa harus malu gitu jualan, terus ngepost dagangan kita, terus promosiin dagangan kita gitu, cuman gara-gara takut dijudge, jualan mulu, apa-apa cuan gitu kan. Loh, emang kenapa gitu kan? Kita kan kita kan jualan, dan kita jualan online gitu kan, dan kita tuh memang harus promosiin apa yang kita jualin supaya orang-orang itu tahu kalau kita tuh jualan gitu kan. Kalau misalkan bukan kita yang promosiin, terus siapa lagi gitu kan, ya kan. Sedangkan jualan online itu kita memang harus kasih tahu ke orang-orang kalau ini kita jualan ini, jadi kita memang harus promosiin dagangan kita gitu. Kecuali kita punya budget lebih buat bikin iklan, buat endorse artis atau selebgram, atau kita bisa punya marketing agency sendiri. Nah, itu baru bisa punya budget sendiri gitu kan untuk ngiklan. Ini kan enggak, kita masih jualan kecil-kecilan. Jadi senjata kita adalah, cara kita adalah ya kita harus promosiin dagangan kita sendiri. Nah, kalau misalkan kamu aja malu untuk promosiin dagangan kamu, gimana orang mau percaya, mau beli produk yang kamu jual gitu, mau percaya sama produk yang kamu jual, atau apalagi suka gitu kan sama produk yang kamu jual, kalau kamu aja sendiri nggak pede gitu. Jadi menurut aku ya kamu harus pede dulu sama apa yang kamu jual gitu. Kamu harus tahu product knowledge barang yang kamu jual. Kamu juga harus bisa mengajak orang lain buat beli gitu kan. Nah, itu kan kalau kayak gitu kan jadi orang tuh jadi persuasif gitu kan, jadi merasa menarik gitu kan. Itu menarik perhatian orang lain untuk mau dan beli atau pakai produk dari yang kamu tawarin. Dia aja gitu. Selama menurut aku kalau kalian menawarkannya juga masih dalam batas wajar dan gak annoying ya, jangan sampai nyebelin juga. Jangan juga berharap kalian baru satu kali ngepost, baru hari itu, dan baru beberapa barang kalian ngepost, misalkan ngepost di story kalian, terus berharap ada yang beli. Rajin aja posting nah, biar orang lain tuh kan cuman apa sih ini jualan gitu doang, paling cuman ngelihat kalau cuma sehari. Tapi kalau kalian rajin ngeposting setiap hari, orang ngelihat lagi, oh ini orang jualan ya, lucu juga ya kan, kayak gitu-gitu. Jadi orang tuh jadi bakal inget kamu tuh tukang jualan gitu. Oh, kamu tuh yang suka ngepost ini, oh iya kemarin tuh kok aku kayak suka gitu. Jadi orang tuh bakal tanya, bakal
bakal cari tahu lagi, bakal buka story kamu lagi gitu kan kalau mereka tertarik sama barang-barang yang kamu tawarkan. Jadi rajin aja posting, biar posting brand kamu kalau kamu memang punya brand, atau kamu jual jadi reseller punya brand gitu kan, biar orang tuh ngeh sama brand awareness kamu gitu. Personal branding lah kamu. Jadi kamu bisa personal branding di sosmed kamu biar orang tuh inget kalau kamu posting atau bikin konten terus-terusan tentang barang dagangan kamu, kan orang bakal inget kamu, atau orang bakal cari kamu, pasti ada ini nggak gitu kan, karena ngeh tuh kamu sering personal branding di di sosial media pribadi kamu gitu. Jualan tuh menurut aku stress release, tau gak sih? Jadi kayak pelepasan stres kita dikala kita udah bingung mau ngapain. Terus kalau misalkan tiba-tiba ada yang beli jualan kita, dagangan kita gitu, kayaknya tuh happy banget gitu, kayak dapet sesuatu yang walaupun mungkin margin kita nggak seberapa gitu, tapi rasanya ada orang yang mau beli dan ada orang yang jadi tertarik sama apa yang kita iklanin, apa yang kita kontenin, apa yang kita tawarkan, apa yang kita personal brandingin di sosial media. Itu tuh rasanya bener-bener nggak bisa dirangkai dengan kata-kata. Happy-nya tuh kayak ih gue berhasil gitu kan. Yang kelima, it's not only about money. Kita nggak selalu memikirkan cuan gitu kan, uang. Mungkin awal-awal kita ngerasa kayak nggak apa-apa deh gue menarik pasar dulu gitu kan, nggak apa-apa deh gue untung tipis-tipis, nggak mikirin uang, yang penting gue belajar dulu gimana caranya jualan online gitu. Tapi tetap harus realistis ya, misalkan tetap jangan sampai kita rugi, misalkan kayak usaha kita tuh tetap harus berjalan dan cash flow kita tuh harus tetap baik gitu. Jangan sampai nggak sustain terus akhirnya nanti gulung tikar, atau enggak malah jadinya rugi gitu. Yang keenam, tanamkan di dalam diri kita itu kalau di bawah matahari di dunia ini nggak ada sesuatu yang benar-benar baru. There is nothing the new under the sun. Jadi aku nggak tahu itu tuh semacam pepatah atau quote gitu, tapi yang jelas intinya adalah sebenarnya nggak ada sesuatu yang benar-benar baru gitu di dunia ini gitu. Semuanya terinspirasi dari sesuatu hal yang sebenarnya orang itu juga terinspirasi dari sesuatu yang lain lagi gitu. Nah, kalau misalkan dalam case aku jualan just tip tuh biasanya kita tuh suka ngerasa kayak berkecil hati gitu. Kok dia ikut-ikutan jualan kayak kita tapi kok nggak ngambil barang dari kita atau nggak nyuplai dari barang kita. Nah, itu perlu kita tahu. Nggak apa-apa kalau misalkan dia jualan atau dia terinspirasi dari kita tapi nggak ambil dari kita, ya mungkin dia terinspirasi dari orang yang justru menginspirasi kita lebih dulu gitu. Menurut aku itu tuh jadi kayak semacam semangat baru gitu. Jadi kita memotivasi diri kita sendiri untuk membuat something new lagi, yang lebih fresh lagi. Terus kita bisa olah ide kita lagi. Dan semua itu sama-sama punya peluang yang sama. Jadi kita nggak perlu ngerasa kayak tersaingi atau berkecil hati. Kok kadang-kadang kan kayak kita ngelihat kok orderan dia banyak ya, atau ngelihat supplier kita kok orderan dia banyak ya, atau gimana gitu. Kita nggak perlu ngerasa tersaingi karena memang semuanya udah ditakar, rezeki kita udah ditakar masing-masing gitu. Jadi ya tinggal kita jemput dengan ikhtiar, doa, dan usaha gitu. Yang ketujuh, believe in process. Jadi kita percayakan sama proses. Jangan kita ngebandingin usaha kita sama mereka yang udah lebih dulu startnya, udah setahun merintis atau 2 tahun merintis, terus kita yang baru merintis tuh ngerasa kayak ngebanding-bandingin. Aduh, jangan. Pokoknya semua itu butuh proses. Nggak ada yang tiba-tiba tuh besar, nggak ada yang tiba-tiba tuh resellernya banyak gitu. Semuanya butuh proses. Memang sih ada beberapa faktor yang membuat kadang-kadang bedanya mungkin sedikit gitu. Dia lebih dulu beberapa bulan tapi bisa jauh lebih melejit gitu, melesat gitu dibandingkan kita yang kadang-kadang kita ngerasa stuck aja. Mungkin ada beberapa faktor, tapi kita nggak boleh terobsesi apalagi sampai iri. Tenang aja, semua tuh percaya aja, pokoknya semua tuh udah jalannya masing-masing. Jadi nggak perlu kita kayak iri atau apa gitu-gitu. Jadi kita percaya aja, kita mendingan fokus lurus sama usaha kita, biar gimana caranya usaha kita tuh lebih besar, bisa besar gitu. Selalu ingat juga, sesuatu yang besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Jadi kalau misalkan kalian itu pengen bermimpi gitu, pengen punya usaha yang besar, ya udah jangan males-malesan, jangan angot-angotan gitu. Mungkin kadang-kadang meskipun startnya sama tapi dia udah lebih dulu melejit atau apa, bisa jadi karena memang dia lebih fokus, dia lebih punya kesempatan yang besar, terus dia benar-benar terus belajar, menggali, terus usaha, nggak males-malesan gitu kan. Kita kan nggak tahu, jadi stop aja gitu ngebanding-bandingin. Kita pokoknya fokus dengan apa yang bikin usaha kita tuh besar.
jatuh bangun, untung rugi itu udah biasa banget sih, karena itu adalah seninya berdagang. Jadi nggak perlu berkecil hati kalau tiba-tiba kita ngerasain rugi, atau kayak case aku tuh yang paling sering banget tuh ada supplier aku yang ditipu atau segala macem ya. Itu kita jadikan pelajaran, kita jadikan pengalaman untuk kedepannya supaya lebih selektif lagi dalam memilih, misal memilih supplier, atau lebih hati-hati lagi dengan kita bikin rules, sesuatu yang rules gimana caranya supaya kita nggak di hit and runin sama customer kita. Karena dalam dagang itu kita banyak banget menemukan keajaiban-keajaiban rezeki gitu ya, yang tiba-tiba tuh kalau memang masih rezeki itu pasti bakal balik ke kita lagi. Aja pepatah, bisa karena terbiasa. Jadi semakin kita sering mendapatkan tantangan, itu kita akan semakin jago gitu. Bisa karena biasa. Jadi kalau misalkan kita bisa jadi luar biasa, kenapa kita harus biasa aja gitu kan? Kita nggak akan jadi expert, kita nggak akan jago kalau misalkan kita nggak menekuni sesuatu gitu. Jadi kita harus tekunin dulu, kita harus sampai kita benar-benar nguasain. Lahirlah bermacam-macam pengalaman yang kita dapatkan gitu. Ingat aja, pokoknya pengalaman itu adalah guru terbaik. Jadi mau kalian sepintar apapun, kayak dalam hal kerja juga sama kan, mau kalian sepintar apapun, kalau kalian minim pengalaman tuh juga kalian bakalan stuck gitu kan, bakalan kurang aja gitu. Jadi bener-bener pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Jadi kalian belajar dari pengalaman, banyakin nyemplung, banyakin nyebur, biar kalian tuh makin banyak pengalamannya gitu. Dan selalu ingat juga, segala sesuatu yang kita udah usahakan, misalkan kita ikhtiar kita, doa kita, usaha kita, itu harus tetap yakin gitu kalau tetap ada campur tangan Allah Maha Ar-Razzaq. Jadi Allah yang Maha Pemberi rezeki. Segimanapun usaha kita, kalau misalkan rezeki kita memang ditakar sama Allah segitu, ya nggak akan gimana-gimana. Tapi kalau misalkan kita ngerasa kalau rugi ini itu ternyata apes, mengalami kerugian atau sebagainya, tapi kalau misalkan itu masih menjadi rezeki kita, itu pasti nggak akan kemana-mana, itu pasti bakal balik lagi gitu. Karena aku ngerasain sendiri, misalkan tiba-tiba nih, misalkan ada case customer yang hit and run, atau ada supplier yang nipu, itu tiba-tiba uangnya tuh balik aja gitu, tiba-tiba nggak jadi yang aku buka PO, customerku ada yang hit and run, yang aku udah terlanjur ngelis kan, mau nggak mau aku tebus kan, aku beli, tapi ternyata batal open kayak gitu-gitu, nggak jadi jalan, nggak jadi berangkat importnya kayak gitu-gitu. Atau enggak kayak semacam supplier nipu, tapi ternyata ntar uangnya ternyata dibalikin sama supplier aku, udah di ini. Jadi aku selalu percaya deh, yang namanya rezeki itu nggak akan kemana, pasti akan kembali kalau memang tetap akan menjadi rezeki kita. Oke, segini aja sharing aku tentang belajar berjualan untuk pemula, dan hal-hal yang aku rasain atau aku alamin, pelajaran apa yang bisa kita ambil. Jadi semoga video aku ini bermanfaat untuk yang menontonnya. Semangat ya kita untuk berproses. Terima kasih, bye bye.